Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Tapi sebelum belajar, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian untuk mencatat setiap materi yang penting. Sudah siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari jaringan. Jaringan itu apa sih? Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama yang akan membentuk suatu organ. Nah, apakah kalian pernah mengamati pertumbuhan suatu tanaman? Apakah kalian pernah juga berpikir bagaimana tumbuhan dapat bertambah tinggi dan akarnya dapat memanjang seperti video ini? Yuk simak video ini hingga akhir. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, jenis jaringan tumbuhan terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Namun pada materi ini kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan embryonal, merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Ciri-ciri dari jaringan meristem adalah terdiri dari sel muda yang aktif membelah, susunan sel sangat rapat, bentuk sel bermacam seperti bulat dan kubus, berdinding tipis, dan sel dipenuhi dengan protoplasma. Biasanya jaringan meristem terletak pada titik-titik tumbuh seperti ujung batang dan akar. Fungsi dari meristem ini adalah membentuk sel-sel baru. Meristem dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan letaknya dan asal-usulnya. Meristem berdasarkan letaknya terdiri dari meristem apikal, lateral, dan interkalar. Meristem apikal membantu dalam pertambahan panjang batang dan panjang akar, di mana meristem ini terletak di ujung batang dan di ujung akar. Kemudian, meristem lateral membantu dalam penambahan diameter atau luas batang. Letak meristem ini ada di tepi batang dan di tepi akar. Selanjutnya juga ada meristem interkalar, berperan dalam pertumbuhan, ruas batang, dan menyebabkan terbentuknya bunga pada suatu tumbuhan. Berdasarkan asal-usulnya, meristem dibagi menjadi tiga, yakni promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Mari kita bahas satu persatu. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Promeristem sudah ada sejak tumbuhan masih dalam tingkat embrio. Menurut teori Haberland, promeristem akan berkembang menjadi protoder, prokambium, dan meristem dasar. Lalu protoderm akan berkembang menjadi jaringan epidermis, prokambium akan berkembang menjadi jaringan pengangkut, dan meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Gambar di samping merupakan letak jaringan meristem primer di mana yang di akar membantu proses perpanjangan akar dan pada ujung ke batang berperan dalam perpanjangan batang. Perlu diingat bahwa nantinya protoderm berkembang menjadi jaringan epidermis, prokambium berkembang menjadi jaringan pengangkut, dan meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan parenkim. Selanjutnya, meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus atau filogen. Contoh kambium gabus dan vaskuler dapat diperoleh pada tanaman gimnosperme dan dikotil. Seperti gambar ini merupakan tanaman jambu yang termasuk dalam golongan dikotil. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium ini ditemukan pada tumbuhan dikotil, gimnosperme, dan beberapa monokotil seperti agape, aloe, yucca, dan dragena. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Aktivitas kambium vaskuler ke arah luar akan membentuk floem atau pembuluh tapis, dan ke arah dalam akan membentuk xilem atau pembuluh kayu. Pada masa pertumbuhan, aktivitas kayu ke arah dalam akan lebih banyak dibandingkan ke arah luar, sehingga kayu bagian dalam lebih tebal daripada kulitnya.
Aktivitas inilah yang menyebabkan terbentuknya formasi lingkaran tahun. Kambium gabus atau velogen merupakan jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Pada umumnya, velum merupakan sel-sel mati, sedangkan veloderm merupakan sel-sel hidup. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk veloderm. Nah, itu tadi teman-teman materi mengenai jaringan meristem. Semoga penjelasan tadi bisa menjadi jawaban teman-teman mengenai pertanyaan bagaimana tanaman bisa bertambah tinggi, akar semakin panjang, atau batang tanaman yang dapat melebar. Sekian materi yang singkat, tetap semangat untuk belajar.